Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Tujuan etika dalam berbisnis. Etika bisa dikatakan sebagai sebuah standar atau pedoman dalam melakukan proses kegiatan bisnis. Ada tujuan utama yang lebih besar, yaitu menjaga keteraturan, membangun sistem moral, dan memandu tingkah perilaku di dalam organisasi perusahaan. Sikap ini harus diterapkan saat berinteraksi dengan sesama rekan kerja hingga dengan pihak luar. Teori etika bisnis. Secara garis besar, teori etika bisnis dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin yakni utilis, artinya bermanfaat. Teori ini menjelaskan jika sebuah perbuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. 2. Deontologi berasal dari bahasa Yunani yakni deon, berarti kewajiban. Hal ini berarti jika baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban. 3. Teori hak jenis. Teori ini mengakar pada deontologi. Hak menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. 4. Teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Ada 5 prinsip yang dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan praktik bisnis, diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat. Contoh sederhana terkait penerapan prinsip kejujuran adalah ketika menyusun surat perjanjian bisnis, ketika kita bisa menyusun perjanjian tersebut dengan jujur tanpa ada niatan. Yang kedua, prinsip otonomi. Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain. Contohnya adalah ketika perusahaan memilih supplier tertentu dengan pertimbangan kemudahan, pengiriman, serta harga. Yang ketiga, ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain. Artinya, dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Contoh penerapan prinsip saling menguntungkan adalah ketika berinteraksi dengan pelanggan, kita menyediakan produk yang berkualitas kepada para konsumen. Dengan begitu, konsumen akan memperoleh manfaat yang maksimal dari keberadaan produk tersebut. 4. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Contohnya, pemberian gaji kepada karyawan. Gaji diberikan dengan nominal yang sesuai dengan tugas serta tanggung jawab dari masing-masing pegawai. 5. Prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia. Penerapan integritas moral dalam bisnis bisa kita lihat dari pelayanan kepada konsumen. Perusahaan yang menjaga integritas moral akan berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi para pengguna layanannya. Penerapan prinsip etika bisnis dalam sebuah tindakan adalah suatu keharusan untuk dipegang teguh oleh semua aspek yang terikat dengan perusahaan. Prinsip etika bisnis mencakup segala aspek lebih umum, namun penerapannya harus tepat sasaran karena sebagai pondasi dalam membangun sebuah perusahaan. Dalam praktiknya,
Prinsip etika bisnis akan membentuk nilai, norma, dan perilaku pekerja dari bawahan hingga atasan. Kesimpulan, tanpa adanya prinsip etika dalam berbisnis, persaingan antar perusahaan dapat menjadi tidak sehat, konsumen menderita, terjadi pencemaran lingkungan, atau menimbulkan praktik monopoli perdagangan. Prinsip etika dalam bisnis sangat penting karena membantu membangun citra positif perusahaan dan memperkuat hubungan dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Hal ini juga membantu memastikan bahwa organisasi menjalankan bisnis dengan cara yang adil dan bertanggung jawab, dan dapat menghindari resiko hukum dan reputasi. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.